Pemirsa, kebakaran terjadi di depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta, hingga mengakibatkan korban jiwa. Menurut pejabat tata kota, zona penting dan strategis harus ada jarak antara lokasi depo Pertamina dengan permukiman warga. Jika berdasarkan dengan sejarah, depo Pelumpang ini dibangun di tahun 1974. Saat itu zona depo tidak termasuk dengan padat penduduk. Seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut menjadi ramai dengan permukiman. Dinamika permukiman juga seharusnya diperhitungkan dan bisa diantisipasi jika terjadi bahaya seperti saat ini. Berikut penjelasan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kita harus tahu dulu sejarahnya ketika depo Pelumpang itu dibangun ya. Kalau dibangun pada tahun 1974, berarti memang kawasan itu tidak sepadat dan seramai seperti sekarang. Memang untuk zona penting dan strategis itu harus ada jarak antara lokasi dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kita ingatlah, Jakarta tahun 74 itu mungkin Pelumpang tidak sepadat seperti apa yang terjadi hari ini. Nah, inilah yang namanya dinamika pertumbuhan permukiman yang semakin cepat, semakin padat begitu, sehingga kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya itu kan mungkin bisa dikatakan kurang dalam konteks pengendalian tata ruangnya. Jadi pertanyaan paling menarik adalah bagaimana persoalan tumbuh kembangnya permukiman di sekitar zona inti dan strategis itu yang mengakibatkan kepadatannya semakin lama semakin bertambah, sehingga antisipasi jika terjadi misalnya bahaya seperti ledakan yang terjadi pada hari ini itu memang sudah tidak sulit untuk dikendalikan lah. Kita juga bisa belajar dari kebakaran di depo BBM Pertamina yang ada di Cilacap. Mungkin jaraknya tidak begitu, jaraknya cukup jauh lah dari lingkungan permukiman, sehingga ketika terjadi kebakaran pun masih bisa dikatakan tidak mengganggu kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi kalau melihat jarak tangki dengan lingkungan permukiman yang hanya sekitar 25 meter, kemudian kita lihat dari gambar drone yang ada di sini, lingkungan yang sudah cukup padat ini memang sangat cukup berbahaya ya dalam tanda kutip. Antisipasi dari ledakan merembet ke kawasan yang padat penduduk dan tingkat kerapatan bangunannya cukup tinggi, sehingga bisa dikatakan ketika terjadi kebakaran itu rembetannya akan cepat sekali terjadi karena memang katakanlah zona kawasan inti ini sudah begitu padat oleh pemukiman-pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya. Ini memang perlu ada pengendalian yang lebih ketat lagi untuk tidak mengulang peristiwa ini bisa terjadi untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita antisipasi adalah antisipasi dari ledakan itu ya. Jadi pancaran ledakan itu kira-kira radiusnya bisa berapa? 100 meter, apakah sampai lebih dari 100 meter. Tapi yang harus kita lihat adalah di sini kan ada persoalan antara pembatas, itu kan ada tembok ya, dengan zona di luarnya. Yang menjadi pertanyaannya kalau misalnya jarak tangki dengan pemukiman dalam konteks jaraknya sudah aman, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kawasan yang harusnya zona hijau atau zona penyangga itu tidak bisa dikendalikan. Karena memang di luar kawasan itu memang ada persoalan status kepemilikan tanahnya. Kecuali kalau tanah yang ada di sekitar kawasan Pelumpang yang ada di sekitarnya itu merupakan tanah negara, harusnya bisa dibuat katakanlah tembok pembatas kedua, sehingga zona itu bisa dihijaukan, sehingga tidak ada pemukiman yang tumbuh berkembang. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika kawasan yang seharusnya bebas dari pemukiman itu, status pemilikannya itu adalah kepemilikan warga, misalnya mungkin harus dilakukan pembebasan sehingga persoalan-persoalan kebakaran yang bisa mengancam lingkungan sekitar itu bisa dicegah. Memang di sini yang agak berat adalah kepadatan penduduknya akibat dinamika jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga kadang-kadang kita lupa mengantisipasi bahwa ada ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika berada pada kawasan yang dianggap punya potensi ledakan seperti kasus di depo BBM Pelumpang